dengan soal yang seperti kemarin. Ada sesuatu yang disampaikan hasil kuisnya, tingkat kesulitannya bagaimana, waktunya, silakan. Sebelum kita bahas sepintas ya. Nomor 1 cukup jelas ya soalnya. Ada yang ditanyakan tingkat gimana, rata-rata bisa ngerjakan nggak? Nomor 1. Halo? Kalau dari saya Pak, itu di soal 1 itu saya terkendala waktu, jadi mungkin hampir 40 menit Pak saya mengerjakan di soal 1. Karena saya terjebak oleh nilainya yang banyak kan 35% itu Pak. Yang nomor 1. Ya. Tapi bisa ngerjakan. Tadi siapa namanya? Saya Muhammad Abid Pak. 45 menit, 40 menit ya? Ya, 40 menit Pak. Kalau soalnya relatif tidak sulit ini seharusnya. Ya mohon maaf ya ini. Ini kan titik P dipengaruhi oleh cincin bermuatan positif Sama kemudian batangnya. batangnya sejajar dengan sumbu X ya, sumbu X-nya. Kemudian cincinnya diletakkan secara vertikal pada bidang XZ ya, ini sudah jelas. Jadi walaupun gambarnya seperti ini tapi harus punya pemahaman bahwa cincin itu sumbunya adalah ke arah sumbu Y, diletakkan sumbu Y. Dengan demikian di titik P itu dipengaruhi oleh cincin di sepanjang sumbu titik P. Kemudian jarak P dan A, ya, P dan A kan diketahui. Kemudian panjang AR, AS juga diketahui. Ini kan karena medan listrik. Ya, kalau oleh cincin ke arah sumbu Y positif, kemudian oleh kawat penghantar, ya, kalau kamu menggunakan rumus yang sesuai dengan penurunan, itu kan ada komponen IC ya. Nah, sekarang untuk menentukan titik kanan P di sebelah kiri dari kawat penghantarnya, kawat lurusnya, untuk meresultankannya, kalian harus membuat sebuah acuan yang sama. Ya. Kalau misalkan titik P-nya di 0,0, boleh. 0,0-nya ada yang di sumbu titik pusat cincin, boleh. Ada yang ambil acuan 0,0-nya letakkan di titik A di sini, juga boleh. Semua harus menyesuaikan. Ya.
Jadi di titik P dipengaruhi oleh cincin di sepanjang sumbu cincinnya, jaraknya ini titik pusatnya di O di sini, nah, sampai P. Nah, saya kira perpaduan kalau ada medan listrik oleh cincin sama kawat, gambarnya nampak miring, tetapi di sini P dan A itu tegak lurus. Ya. Artinya kawat ini tegak lurus terhadap sumbu Y, sejajar sumbu X. Dimudahkan karena jarak P dan A, ya, PA-nya 40, AR-nya 30, maka nah di sini bidang miringnya adalah 50 cm sesuai dengan Pitagoras. Sehingga fungsi sinus maupun kosinus sudut-sudut yang ada sederhana, ya. Baru diresultankan, dan di titik P penyelesaiannya harus menggunakan vektor satuan IJK. Ya. Kemudian karena di TP ada medan listrik, kemudian diberi muatan -5 di sini, ditanya adalah besarnya. Besarnya adalah F sama dengan G kalikan E. F-nya ketemu. Arah gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Kalau arah, karena menggunakan acuan IJK, namanya arah terserah. Kalian milihnya gede ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya, ya diajukan ke situ, terserah sendiri. Ya. Arahnya ke arah sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Namanya arah harus ambil acuan. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang disampaikan? Tingkat kesulitannya bisa ngerjakan semua? Oke, yang nomor 2. Ya, nomor 2. Nomor 2, kapasitor plat sejajar. Platnya, ukurannya adalah kalau 3 dimensi, ini bidang persegi panjang, 6 kali 6 cm persegi. Panjangnya 6 cm, lebarnya 6 cm. Jarak antar plat di sini adalah 5 cm. Makanya saya berikan tampak dari samping. Ya, ini platnya. Kemudian jika antara plat diisi bahan elektrik K1, K2, dan K3. Kalau gambar seperti ini, K1 jaraknya, ya, tebal K1 adalah D. K2 dan ketiga masing-masing D per 2. Nah, kemudian tingginya di sini ya L per 2. Ya, 6 cm bagi 2. Dengan susunan tampak seperti pada gambar. Jika ini dihubungkan dengan sumber potensial dari luar, maka dia akan berlaku sebagai kapasitor. Ya, kapasitor C2 dan C3. Kapasitansi dari kapasitor total berarti di sini mencari C1, C2, C3 masing-masing punya K1, K2, dan K3. C1-nya dihitung, Bu. C1 sama dengan A1, ya. K1 epsilon 0 per D1. Analog dengan yang C2 dan C3. Data sudah ada. Mencari C kapasitor berarti di sini berlaku pada saat di hubungan sumber potensial, maka K2 dan K3 atau C2, C3 susunannya adalah seri, kemudian hasilnya di paralel dengan C1. Yang harus hati-hati kan A1, A2, A3.
Kalau A1 berarti di sini 3 dikalikan panjangnya, yaitu 6, luas A1. Luas A2, hati-hati, ya, luas kira sama enggak? Ini kan kalau tampak dari sebelah kanan, ini kan platnya begini, sehingga A1, A2, A3. Hanya tadi. Kemudian C1A epsilon 0 K1 per D1. D1-nya adalah sama dengan D. D2 sama dengan D per 2, sama dengan D3. Saya kira tidak terlalu sulit, cuma baru yang nomor 2 ini. Ya. Pada saat muatan yang disimpan pada masing-masing band elektrik, ya, saat kapasitor dengan beda potential 24 volt. Jadi Q total kita hitung, Q sama C total kalikan V. Kemudian nah, C1 dengan C2, C3 ini dicari dulu hasilnya. Nah, berlaku ini adalah C1 paralel dengan C23. Saya kira ini harusnya ya memang nomor 1 dan 2 nampaknya sederhana tapi perlu penyelesaian yang membutuhkan waktu dan analisis gitu ya. Makanya saya berikan porsi 35%, 35%. Nah, nomor 3, nah ini harus diskematikan ya, digambar skema di mana letak-letak 3 muatan titik A berada di, ini karena titik koordinatnya 2 dimensi, berarti bidangnya adalah XY saja. Ya, ditulis GA berarti XA, JA. Muatan B, XD, DB, dan seterusnya. Hitung potensial listrik di titik D 0,0. Ya. Dan E 5 cm. Jadi di sini beda ada potensial titik D dan titik E. Ya. Kerja yang diperlukan untuk saya kira untuk yang nomor 3 ini permainan hanya jarak saja ya. Jadi harus diskematikan di koordinat kartesian dua dimensi supaya tidak membingungkan. Yang B, kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik D ke titik E. Berarti dari DE kita V sama dengan muatan kalikan delta V. Itu yang dibutuhkan. Jadi delta V-nya kita dapatkan dari soal yang A. Ini relatif lebih cepat dibanding dengan nomor 1 dan 2. Nomor 4, muatan titik pada ruang 3 dimensi. Ya. Ada 2 muatan, kemudian tentukan medan listrik di pusat koordinat. Gampang sekali. Ya. Jadi 3 dan E, makanya porsi nilainya 15 dan 15%. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan dari soal kuis ini? Ada? Silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, ya memang kuis atau evaluasi yang online ini menuntut sebenarnya kalau ini adalah sifat tutup, tapi gimana cara mengontrol kalian bisa mengerjakan secara tertutup. Ini yang agak sulit. Ini dikembalikan ke masing-masing individu. Integritasnya sampai mana? Ya, saya udah nggak bisa apa-apa karena nggak punya alat untuk mengontrolnya. Kalian mengerjakan
close book, berkomunikasi dengan temannya atau tidak. Nah, ini agak sulit kita kembalikan ke masing-masing individu. Tapi nanti pada saat ETS atau EAS dinyalakan kamera zoom-nya. Ya. Jadi ada yang disampaikan? Tidak? Jadi saya belum ada, Pak. Oke. Nah, sebagai pengantar bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga, kalau di bab sampai bab kedua kita mengenal sampai apa itu beda potensial, apa itu potensial, apa itu medan listrik, apa itu gaya listrik. Satu sama lain keterkaitan, ya, tidak bisa dipisahkan. Tapi bagi kalian hingga bab yang kedua dan materi kuis, harapan saya adalah kalian bisa paham dan bisa mengerti, memahami ya, kalau misalkan ada satu pertanyaan terkait dengan listrik statis. Apa itu medan listrik? Apa itu gaya Coulomb? Kemudian potensial listrik itu apa? Kemudian energi potensial listrik. Jadi mau nggak mau harus bisa membedakan dan bisa menjelaskan perbedaan hal semacam itu. Karena materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari sudah diaplikasikan penggunaan peralatan-peralatan listrik di sekitar kita, ya, sekitar kalian. Dan kalian yang sedang kuliah di ITS, jangan sampai kalau ada satu permasalahan pertanyaan terkait dengan apa itu potensial listrik, medan listrik, walaupun tidak secara lugas langsung pertanyaan seperti itu, atau ada fenomena di luar rumah kita, gitu ya. Mau tidak mau kalian bisa menganalisisnya. Nah, kalau sampai bab kedua kita mempelajari sifat listrik, tetapi dari materi, ya, dari materi itu istilahnya adalah sebuah zat atau benda yang listriknya itu belum bergerak. Tapi kita sudah mengenal apa itu potensial listrik, apa itu energi potensial listrik, bisa membedakan hal tersebut. Nah, muatan listrik pada saat diberi beda potensial listrik, gitu ya, ternyata dia bisa berpindah dari satu ke bagian yang lain. Ya. Perpindahan atau muatan listrik dalam sebuah pengantar itulah yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik.
Kalau kalian ingat di beberapa pertemuan yang kemarin, kalian harus bisa membedakan dan bisa memahami bahwa salah satu syarat arus listrik terjadi, artinya kalau bisa adanya listrik mengalir, itu adalah istilahnya adalah arus listrik, syaratnya satu, harus ada perbedaan potensial listrik. Yang kedua, ada penghantarnya. Ada penghantarnya. Jadi arus listrik itu bisa terjadi kalau ada penghantarnya. Bahasa yang paling sederhana adalah ada kabel penghantarnya. Tapi kalau kabel itu mesti ada penghantar, kawat penghantarnya, kemudian dilapisi bahan yang non konduktif. Sehingga berdasarkan kajian sifat listriknya, hingga saat ini material atau benda itu kita bisa bedakan mulai dari penghantaran atau kemampuan menghantarkan energi listrik yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kita mengenal isolator, semikonduktor, konduktor, hingga superkonduktor. Perbedaannya kalau isolator tidak ada elektron sehingga pada saat diberi beda potensial listrik masih ditemui adanya beberapa muatan listrik bebas. Yang ketiga konduktor banyak muatan listrik bebasnya sehingga pada saat diberi beda potensial dia dengan mudahnya bergerak. Nah, isolator, semikonduktor, dan konduktor itu ditentukan oleh nilai hambatan jenis bergantung pada jenis pembuat penghantarnya, tetapi faktanya pada saat kita gunakan dalam waktu tertentu, penghantar tersebut masih adanya panas. Kita ketahui kalau panas itu hasil dari pertumbukan dua partikel atau lebih. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau penghantar atau peralatan listrik pada saat kita gunakan ternyata masih ada panas, berarti efisiensinya kurang dari 100%. Karena energi listrik yang dihantarkan sebagian berubah menjadi panas karena efek tumbukan. Nah, perkembangan sains dan teknologi hingga saat sekarang, penghantar yang hambatannya mendekati 0 atau sama dengan 0 disebut superkonduktor. Sayangnya hingga saat sekarang material yang bisa dibuat oleh orang mempunyai resistivitas atau hambatan jenis mendekati 0 atau sama dengan 0, ya, baru taraf pada temperatur sekitar 100 sampai 110 Kelvin. Itu dari bahan keramik paduan, ya, keramik paduan. Nah, ini diilustrasikan, ya, diilustrasikan. Di dalam sebuah penghantar, di dalamnya ada muatan-muatan, bisa muatan positif maupun muatan negatif.
ketika diberikan beda potensial listrik di antara dua ujung pengantar ini, kita ketahui bahwa muatan kalau ada medan listrik berarti mengalami gaya F dengan dikalikan E. Partikel yang punya massa mendapatkan F, maka dia akan mengalami percepatan. Kalau mengalami percepatan, asumsinya berarti dia bergerak. Kalau bergerak berarti muncullah istilah yang disebut sebagai arus listrik. Arus listrik didefinisikan banyaknya muatan positif yang melewati penampang dalam satuan waktu. I sama dengan dI per dt. Jadi yang mengalirkan energi listrik dalam bentuk arus ya ini, yaitu muatan-muatan yang dalam pengantar itu mengalir tiap saat. Yang disebut sebagai arus listrik. Nah, seolah-olah kalau muatan itu mengantarkan energi listrik, berarti dia bergerak, logikanya bergerak, tetapi di dalam material atau sebuah zat padat, faktanya tidak ada bagian yang bergeser dari satu ujung ke ujung yang lain, dari posisi satu ke posisi yang lain. Faktanya. Terus yang mengalir apa? Yang mengalirkan adalah muatan-muatan yang ada dalam pengantar tersebut. Memang tidak bisa kita amati secara visualisasi dengan kasat mata biasa. Ya, saya kira saya nggak terlalu lama, sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan arus listrik searah. Ya. Sementara kita aja dulu, waktu masih sangat cukup untuk membahas bab yang ketiga materi ETS. Ada pertanyaan silakan. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu. Saya harus ada workshop akreditasi. Saya kira itu aja. Selamat siang. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.